إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya kita di majelis ini yang sebagaimana dimaklumi ustadz kita sedang safar dan ada diberi amanat untuk sementara menggantikan, walaupun dari segi peran ilmu, ketakwaan dan hal lainnya tidaklah sebanding dengan ustadz kita, tapi ala kulli hal amanat ini perlu untuk ditunaikan dan kita memilih tema untuk pertemuan ini. Secara tematik kita akan membahas satu hadis yang sebenarnya masyhur dan populer, yaitu hadis tentang 3 darah yang dihalalkan. 3 darah yang dihalalkan. Berangkat dari salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-14. Sebenarnya hadis ini cukup populer insyaallah. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab berikut, atau salah satu dari 3 macam. Al-thayyibuz zani. Yang pertama al-thayyibuz zani, thayyib yang zani. Nah, thayyib ini nanti akan kita kupas lebih dalam insyaallah. Zani berzina. Jadi seorang thayyib yang berzina. Itu pertama. Kedua, wan nafsu bin nafs. An-nafs bin nafs yaitu lebih kemakna mudahnya qisas, ya, disebabkan pembunuhan maka terjadi hukum qisas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, artinya orang ini murtad. Orang ini murtad, maka dihalalkan darahnya. Kalau kita melihat hadis ini dengan simpelnya, maka kita cukup paham bahwasanya 3 golongan ini halal darahnya. Tetapi tentu ada banyak faedah rincian yang diperlukan untuk memahami lebih dalam dan membedah lebih detail tentang hadis ini. Maka ada beberapa pembahasan insyaallah yang akan kita garis besarkan terlebih dahulu, kemudian kita rinci garis besar tersebut insyaallah. Pembahasan pertama dari hadis ini adalah, atau pembahasan global pertama, kita beri nama hukum darah muslim. Itu pertama. Kita akan bahas yang pertama nanti, hukum darah muslim. Kemudian pembahasan kedua yaitu apa makna thayyib? Apa makna thayyib? Ini pembahasan kedua. Apa itu thayyib? Apa itu thayyib? Itu pembahasan kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, apa itu zina?
apa itu zina. Itu. Apa itu zina? Ya, pembahasan ketiga. Pembahasan keempat yaitu hukum qisas. Ya, yang disebut tadi nafs bin nafs. Membunuh jiwa, terbunuhnya jiwa, qisas, secara qisas dikarenakan dia telah membunuh jiwa yang tidak bersalah. An-nafsu bin nafs. Itu rinciannya. Itu yang kelima kalau tidak salah. Kemudian pembahasan terakhir yang ke-6 insyaallah, hukum darah orang yang murtad. Hukum darah orang yang murtad. Baik, berarti 6 pembahasan, mohon diingatkan nanti insyaallah. Kita mulai, kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab berikut. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka bersyahadat, salat dan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah harta dan darah mereka dariku. Artinya mereka ini muslim dengan syahadat, salat dan zakatnya. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau misalnya ada hak-hak keislaman yang menyebabkan darahnya tertumpah atau menyebabkan hartanya harus dipaksa keluar. Itu ada hak-haknya dalam Islam. Seperti orang ini mungkin tidak mau bayar hutang, maka waliul amri itu mempunyai ketegasan tersendiri untuk orang yang tidak membayar hutang misalnya. Atau darahnya tidak terjaga disebabkan salah satu dari 3 hal yang disebutkan oleh dalam hadis ini. Imma dia seorang thayyib yang berzina, imma dia orang yang membunuh orang lain tanpa hak dan sengaja, imma dia orang yang murtad, maka dihalalkan darahnya. Tapi pembahasan pertama, hukum darah seorang muslim. Pada asalnya hukum darah seorang muslim menumpahkannya itu haram dan termasuk dosa besar, terutama ketika itu berkaitan dengan meregangnya nyawa. Makanya Allah Ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat berat di surat An-Nisa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Ana mau pastikan 'adzaban alima atau 'adzaban 'azima sebentar. Ya, di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan ancaman yang sangat-sangat keras terhadap orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Ya. Kata Allah Ta'ala, azaban azima. Alhamdulillah, ana cek supaya tidak salah. Azaban azima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, membunuh seorang beriman dan membunuhnya muta'ammida, membunuhnya dengan sengaja. Jadi pembunuhan terhadap jiwa manusia, terhadap muslim ada 3 macam. Ada qatlul amd, ada qatlu shibhil amd, dan ada qatlul khata' namanya. Jadi membunuh itu ada 3 macam. Ada qatlul amd, membunuh dengan sengaja. Ada qatlu shibhil amd, membunuh setengah sengaja atau serupa dengan kesengajaan. Dan yang terakhir qatlul khata', membunuh secara salah
Ya, dan ini rinciannya juga konsekuensinya ada. Dalam ayat An-Nisa 92 dan 93. Di 92 Allah katakan wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'ah. Tidaklah seorang beriman membunuh orang beriman lainnya kecuali pasti apa? Khata'ah, yaitu salah bunuh. Ya, salah. Nah, kemudian wa may yaqtul mu'min yang di ayat 93 yaitu pembunuhan secara muta'ammidah, sengaja. Kalau memang ada seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, maka hukumannya berat. Berarti ini menunjukkan hukum asal darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan, kecuali dengan hak Islam, seperti di hadis yang sedang kita bahas. Maka apa ganjarannya bagi orang yang seperti ini? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maka pertama, ganjaran pertama, janji dari Allah yaitu jahannam. Jahannam. Sebenarnya kalau sudah cukup disebut jahannam, ganjarannya sudah cukup mengerikan. Maka ditambahkan oleh Allah khalidan fiha. Khalidan fiha di sini ada dua posibilitas makna. Khalidan fiha bisa maknanya abadi, kekal selamanya, daim mustamir ghair munqati', tanpa terputus, artinya abadi di neraka. Kalau ditafsirkan ini membunuh mukmin kemudian masuk neraka jahanam selama-lamanya tanpa terputus, maka ini ditafsirkan seperti ini untuk orang yang menghalalkan darah orang beriman. Karena menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan, maka dia keluar dari Islam. Makanya hukumannya abadi di neraka selama-lamanya disebabkan penghalalan terhadap darah muslim. Itu makna khalidan fiha yang pertama. Makna khalidan fiha yang kedua, artinya al-khulud, yaitu az-zaman al-tawil, waktu yang sangat panjang, tapi pada waktunya munqati', terputus. Maknanya khalid itu bisa dua makna. Bisa makna daim mustamir ghair munqati', abadi selama-lamanya. Bisa makna kedua, yaitu waktu yang panjang tetapi ada masa habisnya dan ajalnya. Makanya Nabi SAW tidak melarang Khalid bin Walid pakai nama Khalid. Kenapa? Boleh gak seorang muslim namanya Khalid? Boleh. Sahabat ada yang bernama Khalid, tidak dilarang oleh Rasulullah, karena di antara makna Khalid yaitu waktu yang sangat panjang. Ya. Maka kalau tafsiran khalidan fiha ini dimaknai dia lama di neraka, maka ini bagi seorang muslim yang membunuh muslim lainnya tapi dia masih berkeyakinan haram membunuhnya. Itu kalau tidak Allah ampuni, ya. Dan dia tidak bertaubat darinya. Taib itu ancaman pertama jahannam, ancaman kedua lama di neraka kalau dia tidak dikafirkan. Ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka padanya. Itu ketiga. Wa la'anahu, Allah melaknat dia, menjauhkannya dari rahmat. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah Ta'ala persiapkan buat dia azab yang besar. Ini menunjukkan, ancaman-ancaman ini menunjukkan akan bahayanya konsekuensi membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim. Lebih-lebih kemudian kalau menumpahkan langsung gitu, apakah sama hukumnya dengan orang yang mengarsiteki penumpahan darah? Maka para fuqaha di kitab-kitab fikih madhab mereka mendiskusikannya dan panjang diskusi mereka. Kesimpulannya yang lebih tepat adalah orang yang mengarsiteki, mengatur pembunuhan itu juga dihukumi sama dengan orang yang membunuh langsung. Karena ada unsur tetap kesengajaan untuk membunuhnya secara tidak langsung melalui tangan orang lain. Maka yang seperti ini juga kena. Oleh karena itu, di antara yang berbahaya di zaman sekarang adalah apa yang disebut sebagai qa'idun minal khawarij. Orang-orang khawarij tapi kerjanya duduk.
bukan demo, duduk. Memprovokasi dan menjadikan masyarakat bagaimana cara supaya membenci penguasa. Maka mereka adalah jenis qa'idun minal khawarij. Orang-orang yang cuman kerjanya duduk, tapi termasuk dari pentolannya khawarij. Bahkan ini bisa lebih berbahaya. Atau yang cuma bisa orasi saja, tapi membangkitkan gairah dan semangat masyarakat untuk membenci penguasanya, walaupun penguasanya zalim. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semakin zalim akhirnya. Maka yang seperti ini, ikhwan, sebenarnya ini telah menumpahkan darah muslim tanpa disadari. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Oke, perlu diingat jemaah sekalian. Ingat gejolak Mesir di beberapa tahun lalu. Ya, beberapa tahun lalu. Maksudnya sekitar mungkin hampir 10 tahun lalu. Revolusi Mesir itu diawali dari apa? Dari tulisan beberapa pemuda di Facebook tentang pemerintahan mereka sendiri. Dan kemudian makin tersebar ketidakpuasan mereka. Akhirnya terjadilah yang terjadi revolusi Mesir dan masuk ke dalam program yaitu Rabi' al-Arabi atau yang disebut Arab Spring. Terjadilah revolusi. Tanyakan kepada orang-orang Mesir, berapa ratus yang telah meninggal tanpa hak disebabkan revolusi itu. Kemudian terjadi pergantian penguasa. Itu di antara penguasa yang misalnya Muhammad Mursi dari Ikhwan Muslimin. Apakah kemudian sukses? Dijungkil balikkan oleh As-Sisi. Enggak lama durasinya. Akhirnya Allah balikan kembali ke penguasa yang mungkin menurut mereka tidak memuaskan. Maka di sini harusnya masyarakat, kita sebagai penuntut ilmu terutama, selain melazimkan diri di rumah-rumah Allah, melazimkan diri dengan menuntut ilmu syar'i. Bukan hanya sebatas membaca berita-berita yang mengobarkan hati, yang kemudian menginginkan masyarakat supaya apapun yang terjadi, tidak apa terjadi peperangan atau yang penting keadaan harus berubah. Betul akan berubah. Darah tertumpah, massa terkobarkan, ban-ban terbakar di jalanan dan seterusnya. Maka hati-hati dengan lisan dan tulisan yang boleh jadi bagi kita ringan, tapi di sisi Allah itu menyebabkan pertumpahan darah. Maka di sini la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Hanya 3. Dan 3-3-nya ini yang mengoperasikannya itu bukan orang jelata rakyat seperti kita, melainkan waliyul amri. Kalau misalnya ditanya, untuk yang pezina ini, untuk pembunuh ini, untuk orang murtad, tidak ada dari pemerintah kita yang menerapkan hukuman mati untuk mereka. Padahal itu hukum syariat Islam. Lalu siapa Ustaz yang menerapkannya? Ini mungkin singgah pertanyaan ini di benak kita. Kita katakan yang menerapkannya, yang hanya menerapkan wajib adalah waliul amri. Tetap, kalau waliul amri tidak menerapkannya, biar mereka yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kita ini orang biasa tidak terbebani untuk menegakkan ini karena kita bukan waliul amri. Dan kita tidak bisa sarampangan dengan main hukum sendiri. Kemudian ada orang berzina, kemudian kita hukum rajam. Kita di sini maksudnya DKM masjid menghukum rajam jemaahnya yang berzina. Ya nggak bisa. Kecuali DKM-nya ini waliul amri di daerah teritori Jakarta misalnya. Ya nggak bisa kita sembarang. Ini Bekasi ya, Afwan Bekasi. Ini Bekasi atau Jakarta ini sebenarnya? Hah? Atau mutasyabihat ya antara Bekasi Jakarta nggak? Perbatasan. Bukannya perbatasannya kali itu ya? Kenapa nggak digeser ke kali aja sekalian, Pak? Iya, seperti itu jemaah sekalian. Itu pembahasan pertama, haramnya darah muslim. Pembahasan kedua tentang ats-tsayyib. Apa itu ats-tsayyib? Apa itu ats-tsayyib? Kita nggak bisa mengatakan tsayyib adalah janda.
hanya itu jawabannya salah. Thayyib adalah duda, hanya itu jawabannya salah. Lalu bagaimana mendefinisikan atau memahami makna thayyib? Thayyib itu jemaah sekalian ada, atau kita secara bahasa aja. Jadi dari thuyubah, asal makna thuyubah itu adalah rujuk, yaitu kembali. Tetapi ketika masuk ke dalam ranah hukum syariat, maka thayyib di sini ada beberapa maksud. Kita katakan thayyib ada 3 kemungkinan makna. Thayyib secara syariat ya, ada 3 kemungkinan makna. Yang pertama yaitu perempuan yang, apa bahasa lebih indahnya ya, udahlah sekalian aja, perempuan yang telah robek selaput darahnya secara mutlak, ini thayyib. Makna pertama thayyib ini dipahami kan Pak ya? Masa nggak paham? Ya pasti paham lah. Perempuan yang telah robek selaput darahnya. Saya nggak tahu bahasa yang lebih sopan dari itu, saya nggak tahu Pak. Al-muhim paham. Iya, kalau saya bahasakan perempuan yang nggak paham nanti. Ya, udah biarin pakai bahasa itu aja. Perempuan yang telah robek selaput darahnya secara mutlak, baik disebabkan jima maupun aksiden, atau baik disebabkan jima ataupun lainnya, gitu ya. Ini namanya thayyib dalam pemahaman atau makna pertama, perempuan yang telah robek selaput darahnya secara mutlak, baik disebabkan jima ataupun lainnya, seperti manjat pohon, olahraga, atau apalah lainnya yang saya nggak tahu ya. Kemudian yang kedua, makna kedua dari thayyib yaitu perempuan yang telah robek selaput darahnya disebabkan jima dalam pernikahan yang sah, bukan syubhat. Perempuan yang telah robek, ini maaf ya kalau agak kasar Pak ya, ini ilmiah ya, jadi jangan dianggap saya ngomong apa gitu ya, ini ilmiah karena ini berkaitan dengan hukum syariat. Perempuan yang telah robek selaput darahnya disebabkan jima dalam pernikahan yang sah, bukan pernikahan syubhat, bukan pernikahan haram. Ya begitu. Ya begitu jemaah ya. Kemudian makna ketiga. Tadi makna kedua apa makna kedua? Perempuan yang telah robek, dalam pernikahan yang sah dihapus untuk yang nomor 2. Jadi nomor 2 itu perempuan, ini nomor 2 tetap perempuan lagi. Perempuan yang apa? Yang robek selaput darahnya disebabkan jima, selesai. Disebabkan jima. Ya. Baik jima di sini dalam nikah yang sah atau tidak. Faham di sini ya? Itu yang nomor 2, anak-anak hapus yang tadi Anda ganti. Baik jima yang sah dalam pernikahan sah atau zina atau tidak. Dan baik pernikahan sah atau pernikahan syubhat atau zina. Pokoknya yang penting robek selaput darahnya itu juga disebut thayyib perempuan ini. Makna ketiga. Thayyib adalah laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan jima dalam pernikahan yang sah. Laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan jima dalam pernikahan yang sah. Ya, ini detail jemaah sekalian. Ya, karena lafal thayyib ini ada di beberapa hadis, bukan cuma di sini doang.
Dan ternyata maksudnya berbeda dengan hadis ini dengan hadis lainnya. Yang ketiga ini juga detail konsekuensinya. Ya. Yang ketiga tadi apa? Laki ataupun perempuan yang telah melakukan jima dalam pernikahan yang sah. Maksudnya jima di sini adalah yaitu masuknya kemaluan, maksudnya zakar ke vagina istrinya dalam pernikahan yang sah. Sekalipun selaput darahnya belum apa Pak? Belum merobek. Maka ini sudah disebut thayyib karena sudah ngumpul mereka ini. Oke? Saya udah nikah, udah punya anak. Kira-kira saya thayyib bukan Pak? Apalagi bapak-bapak. Ya, gitu ya. Pun begitu nih ibu-ibu perempuan. Dalam pernikahan yang sah. Versi ketiga nih. Taib. Kalau versi pertama tadi, thayyib adalah perempuan yang hilang ibaratnya kalau kita hilang keperawanannya. Nah itu makna pertama. Hilang keperawanannya. Ini insya Allah ini tidak ada hukum syar'i. Karena nomor pertama ini baik karena jima ataupun karena selain jima, main atau karena manjat pohon. Tapi nanti ada konsekuensi hukum syar'i berkaitan dengan masalah yang insya Allah akan ada bahas di Masjid Hijau Ahad pagi nanti insya Allah. Enggak sekarang karena habis waktunya nanti Ahad pagi insya Allah tentang masalah ini ya. Yang kedua yaitu perempuan yang apa? Robek selaput darahnya disebabkan jima, bukan disebabkan main manjat pohon atau olahraga atau senam. Maka model kedua ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya janda itu janda itu lebih berhak untuk dirinya. Paham enggak coba? Artinya dialah yang memutuskan. Kalau walinya misalnya ada 5 pria mau sama janda ini. Udah gak bersuami atau tidak punya suami. 5 pria mau sama perempuan ini. Dan thayyib ini sudah bukan perawan lagi, tapi gara-gara waktu itu manjat pohon. Thayyib ini namanya. Walaupun belum nikah, belum pernikah. Ini yang dimaksud dalam hadis juga ini termasuk. Karena telah hilang keperawanannya, dia lebih berhak untuk apa? Menentukan mau pria sama yang mana. Dia berhak bicara. Ini masuk dalam thayyib dalam hadis yang tadi disebutkan, yaitu isti'marut thayyib fil nikah, yaitu minta pendapat janda ini tentang nikahnya dia, pilih fadl. Iya, karena dia bukan perawan lagi, walaupun keperawanannya itu hilang bukan disebabkan salah. Yang kedua ini apa? Disebabkan jima. Anda salah tadi. Ketukar dengan yang pertama. Yang kedua ini disebabkan jima, baik jima dalam yang halal atau yang haram. Ini masuk thayyib. Anda tadi salah, bukan yang manjat pohon. Itu manjat pohon nomor pertama, itu beda lagi. Anda masih kegait dengan nomor pertama. Yang kedua sekarang, dia thayyib disebabkan apa? Jima, baik dengan pernikahan yang sah atau tidak sah, baik dengan perzinahan atau tidak, maka perempuan ini disebut thayyib. Contoh, ada seorang gadis, dia pacaran, na'udzubillah min dzalik, berzina dengan pacarnya. Berzina dengan pacarnya, telah terjadi jima, dan kemudian qadarullah, na'udzubillah min dzalik, hilang keperawanannya hilang, dan dia belum menikah. Kemudian mantan pacarnya akhirnya cabut pergi, nggak tanggung jawab kata mereka. Ada 5 orang kemudian naksir sama gadis yang masih dianggap gadis ini.
padahal sudah hilang keperawanannya. Maka dia disebut apa sekarang? Bikr atau thayyib? Thayyib, bukan bikr, karena perawannya hilang. Walaupun belum pernah nikah, karena keperawanan dia telah hilang. Walaupun bukan karena jima' dalam pernikahan syar'i, maka dia sehukum dengan janda pada umumnya. Gimana Pak? Bisa dipahami Pak? Ya, seperti itu. Ya. Ya, dia silahkan milih sama pria yang dia inginkan. Nah, untuk masalah pemberitahuan itu nanti insya Allah kita bahas di masih jauh insya Allah. Itu yang kedua jemaah. Yang ketiga, yaitu thayyib adalah laki ataupun perempuan yang telah melakukan wata' fin nikah. Wata' itu yaitu masuknya kemaluan zakar ke vagina dalam nikah yang sahih saja. Maka siapapun dari kita yang telah melakukan itu, walaupun maaf keperawanannya belum hilang, tapi sudah terjadi masuknya zakar, minimal kepala zakar, maka ini apa? Kita sudah posisi sebagai thayyib dalam artian muhsan, yang masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah apa? Rajam. Bisa dipahami? Masalah rajam. Kata Nabi SAW, al-bikru bil bikri mi'atul jaldatin wa nafyu sanatin. Perawan laki dengan bujang itu kalau berzina 100 cambukan dan pengasingan setahun. Kalau thayyib dengan thayyib, nah thayyib di sini siapa? Laki maupun perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan sahih tapi dia malah berzina, maka 100 rajam. Faham sini coba. Ini yang disebut dalam hadis Nabi al-thayyibuz zani. Thayyib di sini adalah kita-kita yang pernah melakukan hubungan seksual di pernikahan yang sahih. Oke. Misal ya, fokusnya. Ada seorang perempuan, ya. Ada seorang laki-laki. Laki-laki ini udah menikah dan sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Ini kalau ada anak-anak nggak apa-apa ya, insyaallah nggak paham lah insyaallah. Dengan istrinya khalas. Berarti laki-laki ini posisinya apa? Thayyib bukan? Thayyib. Oke, thayyib. Nikahnya sahih dia. Nah, ada seorang wanita dan dia ini gadis, maksudnya dalam gadis ini masih muda, belum pernah menikah, dan dia pelacur. Nauzubillah min dzalik. Pelacur, belum pernah menikah. Tapi udah berkali-kali zina sama laki-laki. Ketarik ini laki-laki. Nauzubillah, akhirnya laki-laki ini berzina pada perempuan pelacur ini. Pelacur ini dia perawan atau bukan jemaah? Bukan. Dia thayyib dalam artian kedua, ya enggak? Karena pernah melakukan jima sama pria lain yang tidak sah. Kegep akhirnya. Kegep ya? Ketahuan. Tapi susah kalau ketahuan, susah. Akhirnya al-muhim pokoknya kedua-duanya ngaku berzina. Pertanyaan saya sekarang, ayo, saya nggak bawa hadiah. Mungkin hadiahnya yang bisa menjawab dengan baik boleh minum bekas minuman saya. Pertanyaannya, laki-laki ini hukumannya apa? Perempuan ini hukumannya apa? Sok silakan. Pemirsa, saya serahkan ke pemirsa. Ayo. Yang dirajam siapa? Dan perempuannya. Satu pendapat. Hah, Bapak? Oke, Bapak pendapat kedua. Ada berpendapat lain? Mungkin pendapat lain biar aja Ustaz, mudah-mudahan taubat gitu. Ya enggak kita enggak, ini hukum himar rajam atau cambuk. Ayo. Ya, siapa yang dicambuknya sih? Laki-laki dua-duanya atau gimana nih? Dua-duanya. Oke, emosi gitu, Pak. Jawabannya adalah yang dirajam adalah laki-lakinya saja.
Sedangkan perempuan ini dia dicambuk dan diasingkan setahun. Kenapa? Karena laki-laki ini sudah pernah terjadi padanya pernikahan sahih dan jima' dalam pernikahan sahih terhadap istrinya sendiri. Adapun perempuan ini dia belum pernah merasakan pernikahan yang sah, walaupun dia pezina, maka dia dicambuk. Gimana? Paham di sini jemaah? Maka al-thayyibuz zani dalam hadis ini ada thayyib dalam artian laki maupun perempuan yang pernah merasakan pernikahan sah dan telah wata' atau berjima' dalam pernikahan sah itu walaupun sekali, maka dia statusnya thayyib dalam artian muhsan. Makanya dalam urusan hadduz zina, perkara hukum had untuk berzina, untuk orang berzina itu ada dua klasifikasi, yaitu muhsan atau ghair muhsan. Muhsan adalah laki atau perempuan yang telah menikah sah, ya, telah menikah sah dan telah melakukan jima dalam nikahnya itu. Dan ghair muhsan yang belum pernah merasakan pernikahan yang sah dan belum jima dalam pernikahan sah itu, atau walaupun dia sudah berzina berkali-kali tapi belum pernah melakukan pernikahan sah. Itu makna thayyib, makanya kita rinci di sini. Ya di situ ya. Thayyib di sini berarti apa? Dalam hadis ini thayyib di sini adalah siapapun walaupun dia masih berstatus istri seseorang atau suami seseorang. Bukan duda, bukan janda, dia tetap thayyib dalam hadis ini. Misalnya seorang sudah punya istri, dia berzina nih suami ini. Maka hukumnya kena ini. Ya kan ya? Duda hukumnya kena, janda hukumnya kena selama dia telah menikah dengan pernikahan sah dan telah terjadi wata' atau jima' seperti itu. Jadi kita sudah paham definisi atau 3 macam thayyib dalam hadis. Kemudian az-zani yang ketiga, pembahasan ketiga. Saya khawatir nggak habis nih hadis, saya khawatir gitu. Az-zani yaitu yang berzina. Apa itu zina? Zina ada 2 macam dalam Islam. Zina ada 2 macam, yaitu zina dalam makna umum dan zina dalam makna yang berkonsekuensi hukum had. Ya, zina ada 2 macam. Zina yang bermakna umum dan yang kedua zina yang berkonsekuensi hukum had untuk ditegakkan. Zina bermakna umum ini sebagaimana hadis Nabi SAW, wal ainu tazni, ya kan? Mata bisa berzina, lidah bisa, semuanya bisa. Semua anggota tubuh kita yang nikmat dengan apapun berkaitan dengan kelezatan memandang terhadap siapa dan itu termasuk zina dari segi umum. Ini termasuk derajatnya zina. Ya begitu ya. Yang kemaluan lah yang akan mengapal Indonesianya, menyetujuinya gitu ya. Ya. Nah, adapun zina yang kedua. Kalau zina yang pertama itu dosa. Sebagiannya dosa kecil, sebagian dosa besar, tergantung dengan frekuensinya, gitu ya. Tapi yang pertama ini nggak sampai makna kedua. Mungkin dia cuma memandang, mungkin dia cuma menyimak, mendengar atau menonton, atau hal-hal lainnya tidak pantas kita sebutkan di sini. Yang kedua, zina makna khusus yang berkonsekuensi adanya hukum had terhadap zina itu. Dan ini yang banyak dimutlakkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, janganlah kalian mendekati zina ini, yaitu zina yang dimaksud yaitu zina yang tadi yang kedua. Tetapi seseorang tidak mendekati zina yang kedua ini kecuali ada muqaddimahnya, yaitu zina yang pertama, zina mata, zina, dan seterusnya. Ya. Nah, zina ini yang kedua ini secara khusus maka dia maknanya dia definisinya adalah wuluju hasyafatiz zakari fi qubuli al-mar'ati ala wajhin muharramin duna syubhatin. Itu yaitu apa? Wuluj
Wuluj itu masuk meskipun perlahan. Karena wuluj dan dukhul itu beda. Wuluj itu masuk perlahan. Walaja itu masuk perlahan. Dakhala itu masuk. Makanya kita Allah tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah, ya Allah, engkau memasukkan siang ke malam dan memasukkan malam ke siang. Masuknya malam ke siang itu kan perlahan kan? Enggak langsung treng tiba-tiba malam, treng tiba-tiba siang, enggak. Nah, wuluj di sini masuk. Apa yang masuk? Tapi masuk dengan, Anda nggak usah deskripsikan, Mbak. Antum lebih senior. Kemudian hasyafati dzakar. Hasyafa ini kepala, bagian kepalanya dzakar. Kemana? Ila qubuli atau fi qubuli al-mar'ah. Qubul kemaluan depan. Dikiaskan dengannya kemaluan belakang. Dikiaskan pula dengannya homoseksual. Dan homoseksual asyad minaz zina, lebih buruk daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita nggak bahas itu. Yaitu masuknya kepala dzakar ke kemaluan perempuan. Itu disebut wata'. Belum sampai zina. Sampai zina ketika apa? Ala wajhin muharram. Kalau itu memang haram, bukan istrinya. Gitu. Duna syubhah, dan bukan dalam perkara yang syubhat. Termasuk nikah-nikah syubhat misalnya nih. Contoh di antara bentuk nikah syubhat. Ini suami istri nikah. Dan ketika mereka berakad, mereka belum tahu kalau ternyata mereka saudara sepersusuan. Nah, ini menjadi nikah syubhat kan. Akhirnya yang tahu harus memberitahu, Mas, istri sampean tuh adalah adik sepersusuan sampean dulu waktu kecil. Beneran terbukti. Akhirnya difasakh, akadnya dipisah. Ini namanya nikah syubhat. Maka selama mereka jima dalam rangka waktu yang nggak tahu itu bukan zina. Karena tidak tahu. Jadi nggak ada hukum had di sini. Dimaafkan insyaallah. Ya, dimaafkan. Nah, itu zina yang berkonsekuensi apa? Hukum had. Jadi harus benar nih maknanya zina di sini. Jangan cuma ngelihat dua orang pelukan telanjang. Maaf nih ya, maaf Anda bicara kayak gini di masjid lagi. Dan ini hukum Allah, kita nggak bahas. Dua orang pelukan telanjang. Langsung antum bilang ini harus hukum had. Enggak. Harus ada 4 saksi yang betul-betul melihat kemaluan tersebut, masuk ke dalam vaginanya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelumnya ada 2 cara sehingga hukum had tertegakkan. Imma dengan syahadah, imma dengan iqrar. Syahadah yaitu ada 4 orang yang thiqah, terpercaya, melihat langsung kemaluan tersebut masuk. Dan ini kata Syekhul Islam, ini syarat syahadat 4 orang ini mustahil, seperti hampir mustahil. Karena susah. Gimana cara? Gimana Pak? Fulan berzina dengan fulanah, harus 4 saksi, harus saksi yang thiqah. Gimana? Masa 4? Berarti Ustadz gimana? Kok Ustadz kok nonton gitu? Gak tahu gimana ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hampir mustahil ini. Tapi cara kedua iqrar, dan itu yang terjadi zaman Nabi. Iqrar yaitu apa? Apa bahasanya? Mengaku dirinya, mengikrarkan dirinya telah berzina. Mengikrarkan dirinya telah berzina. Ini yang terjadi zaman Nabi SAW, baik perempuan Ghamidiyah atau seorang sahabat yang disebut Ma'iz, pernah seperti itu. Apakah penguasa ketika mendengar kabar ini langsung hukum had atau nunggu sampai tabayun? Yang lebih sahih nunggu sampai tabayun, jelas bahwa orang ini betul-betul memang mengikrarkan betul, bukan karena gila. Makanya ketika Ma'iz mengikrarkan gitu, ditanya, Abika junun, kamu gila ya? Dan seterusnya sampai 4 kali itu baru Rasulullah terima ikrarnya dia. Iya, takutnya kepleset lidah atau salah ngomong atau orang ini nggak waras atau lagi emosi atau gimana, maka hendaklah penguasa melihat kondisi orang ini terlebih dahulu. Nah, seperti itu jemaah. Maka thayyib ini zani.
berzina dengan hal seperti itu tadi yang kita sebutkan, dengan ikrar. Kalau dengan syahadat, bahkan ulama kontemporer sekarang mereka tidak menganggap CCTV ataupun rekaman 3GP atau sekarang udah sampai MP4 dan seterusnya. Itu para ulama sekarang belum bisa menjadikan itu sebagai bukti untuk terjadinya hukum had, karena masih ada posibilitas manipulasi ataupun editing. Itu kata para ulama. Tapi na'udzubillah, ya, na'udzubillah, sekarang pun tidak sedikit yang mempertontonkan hal itu. Na'udzubillah, pusing ya. Tapi itu yang kesekian, apa ketiga atau keempat, Anda lupa. Al-muhim. Kemudian ini azan kapan jemaah? Kenapa enggak azan-azan? Anda menunggu waktu azan sebenarnya. 2 menit lagi. 19.21. Oh, masih lama Pak berarti. Masih 8 menit. Mungkin ba'da adzan nanti tanya jawab insyaallah ya. Wan nafsu bin nafsi, yang perkara kedua dari 3 perkara nafs bin nafs, yaitu hukum qisas. An-nafsu bin nafs, yaitu pembunuhan qisas terhadap nyawa, terhadap jiwa seseorang karena dia telah merenggut nyawa orang lain tanpa hak. Merenggut nyawa orang lain tanpa hak. Ini udah mana nih? Hah? Oh, jamnya ini 7.20, pantesan jam. Oh iya, ya udahlah, harus gimana terus? Azan berarti Pak ya? Ya silakan. Fadhol. Baik, sedikit kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, wan nafsi bin nafs, yaitu pertumpahan darah dalam rangka hukum qisas, karena orang ini telah membunuh secara sengaja pihak yang tidak berhak dibunuh. Dan maksud dari an-nafs bin nafs yaitu idza qatala al-insanu syakhsan mukafi'an lahu fid dini wal hurriyah wal riq, yaitu ketika atau membunuh. Di sini nafs bin nafs yaitu membunuh secara qisas, orang yang telah membunuh secara tanpa hak pihak lain yang satu strata dari segi agama dan kemerdekaan. Ya, nafs bin nafs, maksudnya adalah membunuh, menghukumi qisas pada pembunuh terhadap pihak lain tanpa hak, yang mana stratanya sama dari segi agama dan kemerdekaan. Artinya begini jemaah, hukum ini hanya terwujud apabila satu, baik pembunuhnya atau yang dibunuh sama-sama muslim. Ya, sama-sama muslim. Atau pembunuhnya kafir, yang dibunuh muslim. Tapi kita kan nggak ngomongin tentang orang kafir yang dibunuh, karena ke dalam hadis Nabi SAW ini adalah la yahillu damu mri'in muslim. Jadi yang pertama syaratnya pembunuh ini muslim dan yang dibunuh muslim. Syarat kedua, pembunuh ini merdeka dan yang dibunuh merdeka juga, atau pembunuh ini adalah budak dan yang dibunuh orang merdeka, atau pembunuh ini adalah budak dan yang dibunuh adalah budak juga, maka terjadi hukum qisas. Adapun jika yang membunuh adalah budak dan yang membunuh adalah merdeka dan yang dibunuh adalah budak, sebagian ulama mengatakan ini tidak dihukumi qisas. Kata sebagian ulama, karena strata sosialnya berbeda. Jadi hukum qisas pembunuhan ini terwujud jika ada 2 syarat. Satu,
dari segi strata keagamaan, dua dari segi strata sosial. Kalau strata sosial ini kita nggak ada sekarang karena nggak ada perbudakan. Maka udah sekarang syaratnya berarti hanya apa? Strata keagamaan. Yaitu ketika sama-sama muslim, ya. Adapun kalau misalnya seorang muslim membunuh orang kafir, maka tidak dihukumi qisas dalam Islam. Tidak sebaliknya. Kalau seorang kafir membunuh muslim, maka dihukumi qisas, kecuali kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, maka bayar diat. Ya, atau memaafkan bahkan bayar diat enggak usah misalnya. Maka puasa bisa 2 bulan, tapi itu untuk yang membunuh tidak sengaja. Ala kulli hal. Jadi itu jemaah. Kemudian ada permasalahan. Bagaimana atau permasalahan menjadi khilafiyah di antara ulama. Komat Pak. Komat Pak. Lanjut aja. Sampai mana saya tadi itu? Saya mau komat ya. Langsung hilang langsung itu. Mana Pak? Kok hilang ya Pak ya? Membunuh, bagaimana kalau kasusnya yang khilafiyah, masalah khilafiyah? Bapak membunuh anaknya. Seorang bapak membunuh anaknya. Ini masalah khilafiyah. Apakah bapak ini akan ditegakkan padanya hukum qisas atau tidak? Ya. Ya. Kita enggak tadi enggak strategi sama-sama agama kan, Pak? Ya kan? Bukan strata keturunan, bukan. Strata sosial itu maksudnya adalah perbudakan atau merdeka. Dan anak walaupun barudak tapi bukan budak. Itu orang Sunda aja kan, budak-budak. Orang Melayu juga budak juga, Pak, anak juga budak. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, la yuqtalul walidu biwaladih. Orang tua, maksudnya walid, ayah atau ibu, tidak dibunuh secara qisas disebabkan membunuh anaknya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Daraqutni dalam sunannya. Tapi kenapa udah ada hadis kok masalah khilafiyah? Karena hadis ini didhaifkan. Hadis ini dhaif. Iya. Wallahu alam, mungkin wallahu alam yang lebih sahih adalah kembali ke keumuman hadis dan keumuman ayat. Hukum qisas. Hukum qisas. Bapaknya dibunuh secara qisas karena membunuh anaknya. Itu yang lebih diunggulkan oleh sebagian ulama. Karena hadis tentang orang tua tidak dikisas gara-gara membunuh anak, ini hadis dhaif. Dan hadis dhaif tidak bisa mengkhususkan hadis yang sahih. Maka terjadi hukum qisas. Wallahu alam seperti itu. Muskilahnya kemudian kalau kita pakai hukum ini, bagaimana dengan aborsi yang 4 bulan ke atas? Ada nggak hukum qisas ini yang kemudian para ulama masih memperbincangkan? Makanya tadi kita bilang ada orang yang membunuh langsung, ada yang membunuh secara tidak langsung. Yang membunuh langsung dokternya, yang membunuh tidak langsung orang tuanya. Apakah itu pembunuhan? Iya, itu pembunuhan kalau bayinya sudah ada ruhnya, itu pembunuhan. Muskilahnya kemudian nanti gimana? Apakah dihukum qisas atau enggak? Nah ini yang masih diperbincangkan oleh ulama. Saya belum bisa menjawab dengan keterbatasan. Kemudian yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Yaitu orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jemaah musliminnya, itu murtad. Taib, murtad di sini berarti keluar dari Islam. Baik dia dengan cara menghina agama Islam, dengan cara menyatakan dengan sengaja, dengan terang-terangan keluar dari Islam,
dengan cara-cara itu. Kemudian permasalahannya, apakah kalau memang dia sudah istihza, menghina agama Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, atau mengucapkan kalimat mengeluarkan diri dari Islam, apakah penguasa kemudian kalau pakai syariat Allah melakukan istitabah atau tidak? Nah, istitabah itu apa? Istitabah itu adalah perintah agar pelaku kejahatan untuk kembali kepada Allah. Kalau kejahatan ini adalah kejahatan jarimah kriminal, maka bertaubat. Tapi kalau misalnya kejahatan ini adalah kejahatan dari segi kekufuran, maka disuruh taubat dari kesyirikannya atau disuruh baca kalimat syahadat kembali menunjukkan keislamannya. Para ulama berbeda pendapat lagi. Namun wallahu alam yang lebih tepat adalah kalau memang orang ini keluar dari Islam, keluar dari Islam, baik karena menghina agama Islam, baik ini itu dan seterusnya, maka urusan istitabah atau tidak, nyuruh taubat atau tidak, itu dikembalikan ke ijtihad hakim. Silakan hakim memutuskan anak gimana. Kalau orang ini memang berhak untuk diminta taubat karena dia mungkin masih ada sebenarnya pengen ke Islam, maka istitabah. Tapi kalau misalnya hakim ini melihat ini orang mujrim, dia sudah berkali-kali menghina Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu istitabah. Langsung aja. Langsung. Matikan. Tapi yang membunuhnya adalah waliul amri dalam konteks hal ini, yaitu hakim atau perwakilan darinya, perwakilan resmi darinya, maka boleh. Adapun masyarakat nggak bisa, orang awam kayak kita nggak bisa. Murtad dia tuh, ayo kita bunuh dia. Jangan bisa, hatta keluarga sendiri nggak bisa, nggak boleh kita berbuat seperti itu. Ya, cuma ketika ada orang serampangan kemudian membunuh orang murtad, tidak dihukumi qisas. Kenapa? Kayak tadi strata keagamaan. Karena orang Muslim membunuh orang kafir tidak dibalikin dengan qisas. Begitu jemaah sekalian. Saya pikir materi cukup sampai sini insyaallah. Saya pikir tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Gak ada pertanyaan kan Pak? Gak ada. Silakan nanya sendiri-sendiri aja ya. Ya, agar tidak terlalu larut malam, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.